Beberapa teman bertanya kepada saya, apakah ini saat yang tepat untuk kita meninggalkan WhatsApp? Ditambah lagi beberapa grup WhatsApp yang beredar di WhatsApp yang menuliskan seperti ini. 7 poin privasi WhatsApp yang penting untuk kamu ketahui. Bahaya kebijakan baru WhatsApp. Kominfo memanggil WhatsApp. Nah, jadi inilah judul berita yang ada di beredar di negara kita ya. Jadi biasanya judulnya itu mesti bombastis, tetapi tidak menerangkan isi konten secara keseluruhan. Nah, jadi pertanyaannya selalu, apakah saatnya kita menghapus WhatsApp, kemudian kita pindah ke Signal, ke Telegram, atau lain-lain? Nah, salah satu problemnya itu adalah membahas mengenai privacy policy. Nah, jadi saya ketika bahas privacy policy, saya selalu tanya nih, udah baca belum privacy policy-nya? Saya sendiri di aplikasi WhatsApp saya sudah muncul notifikasinya bahwa WhatsApp akan melakukan perubahan privacy policy-nya. Nah, salah satu problem yang diangkat orang itu adalah mengenai privacy policy. Nah, apa yang saya lakukan? Saya kemudian coba klik, kemudian membaca satu persatu mengenai policy yang dikeluarkan WhatsApp. Nah, supaya sama-sama nggak bingung, mungkin kita sama-sama lihat aja ya privacy policy apa yang kemudian dikeluarkan oleh WhatsApp. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi privacy policy yang ada di WhatsApp yang saat ini itu justru terang-terangan meminta yang namanya account information kita. Dan menurut saya ini adalah masih ada di dalam batas-batas kewajaran karena account information yang diminta oleh WhatsApp itu masih sebatas nama, nomor telepon, gambar profil, atau status yang kemudian kita publish gitu kira-kira. Bagaimana dengan pesan kita? Oke. Ada yang mengatakan bahwa pesan yang kemudian kita kirim-kirim nih via WhatsApp itu kemudian berpotensi dicuri atau kemudian bisa digunakan oleh WhatsApp, bisa dibaca oleh WhatsApp. Nah, sebenarnya kalau kita baca dari privacy policy ini tidak demikian ya gitu. Jadi justru di sini WhatsApp menekankan kepada kita bahwa ada yang namanya end-to-end encryption. Apa sih itu? Gampangnya begini deh. Kalau misalkan kamu kirim paket lah katakan ya, kepada keluarga kamu yang ada di kota lain. Nah, apa yang kemudian kamu lakukan? Paket tersebut supaya tidak rusak di jalan atau tidak bisa diketahui orang, itu kemudian kita bungkus, benar ya? Kemudian setelah kita bungkus, kita serahkan kepada penyedia layanannya, kemudian penyedia layanan kirim tersebut akan mengirimkan paket kita kepada orang yang kita tuju. Hal yang sama juga dengan WhatsApp. Yang dilakukan WhatsApp itu adalah mereka bakal mengenkripsi. Oke, jadi kalau misalkan kita kirim pesan itu adalah ABC, mungkin yang dibungkus di situ tidak ABC gitu. Mungkin diubah menjadi XYZ contohnya ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Kemudian WhatsApp mengirimkan pesan tersebut dari kita menuju orang lain. Ketika sampai di orang lain, kemudian pesan tersebut tadi tidak berupa XYZ lagi. Mungkin sudah kembali kepada ABC tadi. Itu yang terjadi. Itu yang ditekankan WhatsApp di privacy policy-nya. Jadi di sini kita bisa lihat WhatsApp lebih terang-terangan ya, lebih transparan memberitahu kepada kita apa yang terjadi terhadap pesan tersebut. Nah, WhatsApp juga di sini memberitahu kepada kita bahwa setiap pesan yang kemudian kita kirimkan itu tidak akan disimpan mereka di servernya mereka. Dari mana kita tahu? Kita tahu itu dari pesan yang kemudian dituliskan di sini gitu kira-kira. Pesan tersebut akan hanya melintas dari servernya WhatsApp kemudian menuju ke tempat yang mau kita kirimkan. Tetapi di sini juga WhatsApp sampaikan kepada kita bahwa ada kalanya pesan tersebut mereka simpan. Apabila apa? Nah, di sini bisa kita lihat WhatsApp tersebut akan menyimpan pesan kita apabila pesan kita tidak sampai kepada orang lain. Paling lama mereka akan simpan selama 30 hari. Jadi kalau 30 hari nggak terbaca juga pesannya, apa yang terjadi? Pesan tersebut bakal dihapus ya. Nah, hal yang sama juga dengan ketika kita mengirimkan konten media. Kalau mungkin di sini seperti video atau gambar, itu juga disimpan dalam bentuk enkripsi. Dan nanti akan langsung dihapus ketika sudah terkirim. Nah, sampai di sini berarti WhatsApp menyampaikan kepada kita bahwa ia tidak mengetahui mengenai pesan yang kemudian kita kirimkan. Nah, kemudian WhatsApp di sini juga mengatakan bahwa dia menggunakan yang namanya Your Connection. Mereka mengambil data Your Connection ya. Mungkin ini adalah fitur umum juga yang selalu kita dapati ketika kita menggunakan sosial media, di mana sosial media tersebut memberikan yang namanya friend suggestion atau mungkin interest suggestion. Jadi hal-hal yang mungkin menurut mereka kita menarik itu kemudian bisa direkomendasikan. Hal yang sama yang ada di WhatsApp, seperti WhatsApp mengatakan bahwa data Your Connection itu mereka kemudian ambil untuk memberikan rekomendasi kepada kita terkait orang-orang yang mungkin kita kenal. Nah, kemudian di sini ada satu hal lagi yang menjadi pembahasan beberapa orang mengenai, wah, WhatsApp mengambil yang namanya transaction and payment data ya. Nah, jadi ya benar, WhatsApp digunakan sebagai
media transaksi. Salah satu yang ini saya tunjukkan itu adalah di India sudah dijadikan sebagai media transaksi. Jadi kita bisa berkirim uang atau berkirim pembayaran ya dari WhatsApp gitu. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Saya nggak terlalu mengikuti apakah sudah bisa atau belum, tapi seingat saya sih belum. Tetapi menurut saya kebijakan ini juga masih wajar. Hal yang sama ketika kita belanja online, maka si platform marketplace tersebut pasti bakal menerima data-data yang sifatnya umum mengenai kita belinya apa, kepada siapa, dan juga diterima dan seterusnya. Itu adalah data-data yang masih bersifat umum juga. Nah, jadi di luar ini ada juga policy yang dikeluarkan oleh WhatsApp yang memberitahu bahwa ia akan mengumpulkan secara otomatis mengenai data-data seputar frekuensi penggunaan aplikasi, durasi penggunaan, dan seterusnya. Nah, jadi menurut saya itu wajar, di mana data tersebut biasanya digunakan untuk analitik. Tentunya kita sebagai pengembang ingin membuat supaya aplikasi kita itu digunakan dengan nyaman oleh usernya kita. Nah, di sini kemudian dari mana pihak penyedia tahu bahwa kita nyaman menggunakannya? Diambil datanya dari berapa lama waktu kita menggunakannya, kapan kita menggunakannya, dan seterusnya. Jadi itu digunakan sebagai data untuk analisa ya. Nah, apakah ini hal yang baru? Sebenarnya tidak. Di handphone kita masing-masing itu juga ada yang namanya fitur screen time. Jadi dari fitur screen time tersebut kita bisa tahu berapa lama kita menggunakan sosial media, berapa lama kita teleponan, berapa lama kita menggunakan macam-macam. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa tahu ya, data tersebut bisa ngasih kita tahu apakah kita sudah over atau mungkin kita sudah masih dalam batas-batas yang wajar dalam penggunaannya. Kemudian di situ ada juga yang namanya log file. Log file itu adalah mengenai berapa kali kita buka aplikasinya, itu log file. Jadi kalau pas lagi saya aktif, saya lagi tidak aktif, itu namanya log file dan itu dicatat oleh WhatsApp. Selain itu juga ada yang namanya kalau sistem kita, WhatsApp kita crash, itu juga langsung dicatat oleh WhatsApp. Ya balik lagi, tujuannya untuk ngapain? Untuk continuous improvement ya, untuk perbaikan berkelanjutan. Jadi mereka cukup transparan menyampaikan bahwa data-data yang mereka gunakan itu apa saja dan digunakan untuk apa. Nah, salah satu yang kontroversi di sini adalah integrasi dengan Facebook ya. Jadi data yang dikolek WhatsApp tadi itu kemudian bakal diintegrasikan dengan Facebook. Yang mana kalau saya baca privacy policy-nya juga masih dalam ranah kewajaran karena data yang digunakan hanya untuk melengkapin gitu kira-kira. Melengkapin daripada supaya apa? Supaya Facebook tadi juga lebih optimal dan juga WhatsApp-nya lebih optimal karena data yang digunakan tuh bukan data yang sifatnya sangat rahasia tapi data-data umum sih sebenarnya ya. Jadi menurut saya ini bukan hal yang perlu untuk dikhawatirkan. Nah, selain itu apalagi yang ditulis di WhatsApp ini? Mungkin saya nggak bakal bahas semua ya, cuma beberapa yang mungkin menurut saya menarik, seperti WhatsApp juga ngasih tahu kalau nih seandainya saya bangkrut, atau mungkin bukan bangkrut deh, atau misalkan saya jual perusahaan WhatsApp ini, maka data yang tadi kami collect itu bakal kami berikan kepada pihak yang membeli. Saya pikir itu juga wajar ya, seperti mana kita beli barang ya. Jadi ya udah pastilah barang tersebut jadi milik pemilik yang baru gitu kira-kira. Nah, kemudian di sini juga WhatsApp mengasih tahu bahwa no third party banner ads. Jadi sejauh ini WhatsApp ngasih tahu bahwa kami tidak akan memberikan iklan, yang muncul ketika kita menggunakan layanan WhatsApp tersebut. Tapi di sini kita bisa lihat ya, ini bisa dikatakan hanya sampai saat ini gitu kira-kira ya. Ke depan bisa berubah nggak? Bisa jadi. Jadi nanti kalau berubah, WhatsApp bakal melakukan hal yang ini lagi gitu kira-kira. Karena di 2013 kalau saya nggak salah WhatsApp pernah merilis bahwa mereka tidak akan integrasi dengan Facebook, tapi sekarang mereka integrasi, jadi mereka sampaikan. Itulah kenapa tadi saya pikir ini adalah langkah yang baik dari WhatsApp yang mungkin bisa kita tiru dari pengembang-pengembang aplikasi yang lain mengenai transparansi. Oke. Kesimpulannya kalau menurut saya perusahaan yang baik itu adalah perusahaan yang bisa menjelaskan kepada kita mengenai data tersebut akan digunakan untuk apa. Jadi kalau misalkan kita tanya kepada WhatsApp, kamu tahu apa saja mengenai saya? Maka dia bisa menjelaskan kepada kita mengenai, oh saya tahu mengenai kamu mengenai ini dan ini gitu. Jadi itu justru adalah perusahaan yang baik menurut saya. Nah, sejauh ini juga masih wajar, jadi tidak perlu khawatir berlebihan gitu kira-kira ya. Tetapi ada satu hal memang menurut saya orang Indonesia sebenarnya nggak gitu care sama yang namanya privacy policy sebenarnya ya. Cuman ini lantaran tadi beritanya di judulnya agak sedikit heboh, jadi
kemudian banyak yang heboh gitu kira-kira. Nah, apa buktinya orang Indonesia nggak gitu care sama privacy policy? Contohnya mungkin di Facebook, oke? Atau mungkin di sosial media lainnya gitu kira-kira. Kita dengan sukarela menuliskan data kita sebenar-benarnya itu di sosial media tersebut gitu kira-kira. Selain itu, bukti bahwa kita tidak terlalu care sebenarnya sama privacy policy, apalagi di zaman seperti COVID ini ya, di zaman pandemi, saya sering melihat ada beberapa Google Form yang beredar, formulir yang kemudian beredar yang meminta data kita. Apabila kita ingin menggunakan layanan seperti swab atau rapid test, itu kemudian dikirimin Google Form. Silakan isi biodata Anda di sini nih gitu. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita isi. Padahal nggak ada jaminan bahwa data tersebut akan digunakan untuk apa dan siapa yang megang, sampai kapan data tersebut tuh nggak ada jaminan. Tetapi balik lagi ya, kadang kita tinggal di di tempat, di lingkungan orang-orang yang tidak peduli dengan privacy, sampai kadang kita juga mau nggak mau harus ikut-ikutan untuk tidak terlalu care dengan privacy. Hal yang sama juga dengan saya sering melihat Google Form yang kemudian meminta KTP dan banyak orang kemudian mengupload KTP-nya dengan sukarela gitu kira-kira. Bisa jadi dengan sukarela, bisa jadi dengan terpaksa gitu kira-kira ya. Nah, jadi itu mengenai privacy policy WhatsApp yang baru. Jadi kesimpulannya kita nggak perlu khawatir berlebihan ya, karena masih di sini justru dituliskan adalah hal-hal yang masih umum-umum saja. Jadi balik lagi, kalau Anda tanya ke saya, apakah saya menggunakan WhatsApp, masih menggunakan WhatsApp? Ya, saya masih menggunakan WhatsApp, tetapi memang ada yang nyebelin dari WhatsApp. Apa yang nyebelin dari WhatsApp? Nah, jadi ada satu yang nyebelin dari WhatsApp itu adalah ketika handphone saya mati, WhatsApp saya lagi tidak aktif, saya nggak bisa buka WhatsApp di platform lainnya gitu. Mungkin itu yang lebih nyebelin dari WhatsApp sih, sehingga kadang menjadi agak terganggu gitu kira-kira ya. Tapi sampai sekarang juga saya masih menggunakan WhatsApp. Nah, jadi itu mungkin penjelasan mengenai WhatsApp, apakah masih mau dipakai atau tidak. Itu balik ke Anda. Mungkin ada beberapa dari Anda juga bilang, wah tapi ada Elon Musk nih bilang mengenai bahaya menggunakan WhatsApp gitu kira-kira. Nah, sebagaimana Anda ketahui, Elon Musk sama Mark Zuckerberg memang dari dulu agak kontroversi mengenai hal ini. Sering mengalami clash ya, sering tidak sependapat mengenai pemanfaatan machine learning, artificial intelligence, dan lain-lain. Tapi mungkin itu bakal kita bahas di kesempatan yang lain. Mungkin itu dulu untuk saat ini. Sampai jumpa.